Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih seputar Ar-Rahman, tapi kita bicara juga tentang bagaimana kemudian strategi sedekah Darul Quran. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan kepada saudara semua, bahwa ada rencana insya Allah kita akan membangun 100 pesantren di 100 kota. Bersamaan dengan pembangunan 100 pesantren di 100 kota, kita akan membangun pusat peternakannya. Pusat peternakannya. Kenapa? Karena targetnya nanti di 2019 itu satu pesantren 1000 santri. 2020. Kan kita bangunnya itu jadi begini, pendaftaran inden itu dari 2014 sampai dengan 2014 sampai dengan 2018 tanggal 31 Desember jam 23.59. Oke? Nih Dr. Dedi, perhatikan nih. Nah, Dr. Dedi ini salah satu ketuanya, ya, hadir di sini di tengah-tengah rekaman kita ini. Pendaftaran indennya itu jadi sumber pembangunan 1000 pesantren, 100 pesantren di 100 kota. Ini ada dua. Pertama dari pendaftaran inden, yakni dari biaya yang kemudian kita kenakan kepada calon santri dan santri. Tapi sepenuh-penuhnya nanti sisa hasil usahanya atau hasil dari pelaksanaan pesantren ini adalah untuk orang-orang yang tidak punya, tidak mampu, miskin, duafa, kemudian anak-anak jalanan, anak-anak cacat mental, bahkan juga dari yang beragama bukan beragama Islam. Dan ini kita bicaranya Indonesia. Oke? Kemudian yang kedua, kemudian kita mendapatkan dana dari sedekahnya teman-teman semua se-Indonesia, ya, sedekah wakaf teman-teman se-Indonesia. Nah, pendaftaran inden itu jam 00.01 jam 00.01 tanggal 1 Januari 2019 serentak buruk itu dibangun 100 pesantren di 100 kota. Ditargetkan selesai pembangunan ini bulan Juni 2020. Sebagai santri pertama, angkatan tahun 2020 sampai 2021. Ini zaman kita kecil, tahun segini udah ada piring terbang nih, udah ada pesawat terbang. Ini kita tinggal besok di 2020, Allahu Akbar. Nah, target angkatan pertama tahun 2020-2021 ini 1000 santri. Nah, 1000 santri ini kita cari di masa inden ini. Ya. Tapi saudara-saudara yang punya anak umur 1 tahun pun, ya, misalkan mau masuk SD di Darul Quran, di mana saja di 100 kota. Daftarnya sekarang, berarti kalau umur 1 tahun berapa itu? Umur 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya SD kan ya. Berarti sekarang 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pas dah. Nah, yang agak kurang pas yang belum kawin. Yang belum nikah. Yang belum nikah piye caranya? Daftarin anaknya berarti tahun 2025 aja. Iya benar, tahun 2025. Anda masih lajang tapi bercita-cita niat insya Allah nikah 2015. Lalu punya anak 2017. Tambahin 7 tahun. Gitu. Berarti 2024. Nah, daftarin anaknya. Insya Allah kok. Ini sumber pendapatan atau pembangunan ke pesantrennya ini dari dana inden saudara-saudara semua. Nggak usah merasa begini ya. Wah, kok daftarnya sekarang ngenakin orang lain. Nggak begitu, bos. Daftar kok sekarang enakin anak orang lain loh, enggak gitu. Ketika kita membiayai anak orang lain, seperti membiayai kita punya anak sendiri. Itulah dia Ar-Rahman. Ya kan?
Sampai Anda menyayangi anak Anda sendiri. Sebenarnya ini yang kita bahas dulu. Kalau Anda menyayangi anak Anda sendiri, itu udah asasinya begitu. Justru kalau Anda jadi ayah nggak sayang sama anak Anda jadi ibu nggak sayang sama anak Anda, ini masalah. Masalah ini. Asasinya nggak dapet gitu. Nah yang lebih hebat lagi, Allah meminta kita kan, bagaimana kita menyayangi anak orang lain. Seperti menyayangi anak kita sendiri. Itu dia. Anda menyayangi suami orang lain. Seperti menyayangi suami Anda sendiri. Ini nggak boleh, awas loh. Saya sayang sama dia Ustaz. Seperti istri saya sendiri, kakak boleh. Ya. Jadi bagaimana kemudian Anda menyayangi tetangga Anda. Seperti Anda menyayangi keluarga Anda sendiri. Itulah dia Ar-Rahman. Saya bacain ya. Satu hadis sebelum kita lanjut ke strategi sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis qudsi. Yaqulullahu, Allah bersabda. Allah berfirman. Lewat hadis qudsi. Yaqulullahu, Allah berfirman lewat hadis qudsi. Hadis qudsi ini adalah wahyu Allah. Tapi redaksinya adalah redaksi dari Rasulullah. Nah, ini perlu pengetahuan nih teman-teman semua. Semua agama samawi hanya Al-Quranul Karim yang teksnya dari Allah. Baru tahu ya? Baru tahu ya? Hanya kitab Al-Quranul Karim dari agama samawi yang Al-Quranul Karim itulah teksnya direct langsung dari Allah diturunkannya. Jadi kalau bentuknya itu nun, hurufnya itu nun, maka nun itu pun kalamullah. Berbeda dengan Injil. Injil adalah rekapan, ya, resume, pernyataan, kalimat dari Isa. Walaupun ia berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Taurat, Zabur, itu juga bukan dari nabinya. Bukan dari Allah, maaf. Bukan dari Allah Subhanahu wa taala, redaksi ya, redaksi. Tapi dari nabinya. Bisa dipahami? Beda dengan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim bukan dari Rasulullah, tapi dari Allah langsung. Teksnya lah yang saya maksud, teksnya. Jadi Rasulullah tidak menambah dan tidak mengurangi. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Inilah satu kebanggaan tersendiri buat saudara dan saya, kita semua yang beragama Islam. Nah, di sini ada hadis merupakan wahyu Allah, tapi teksnya teks Rasulullah. Maka itu disebutnya hadis qudsi. Qudsi, Quds, suci. Jadi hadis yang disucikan karena memang dia merupakan kalamullah. Walaupun setiap perkataan dari Rasulullah pun dia merupakan wahyu dari Allah SWT. Tapi saya waktu itu hadis, saya bacain hadis qudsi yang hebat sekali ini nanti di segmen berikutnya. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, saya ulangi sedikit sebelum saya bacakan hadis qudsnya. Kita insya Allah akan membangun 100 pesantren, ya. Lihat layar kacanya, 100 pesantren di 100 kota. Dari mana pendanaannya? Pendanaannya ada dua, pendanaan dari santri inden dan pendanaan dari sedekah atau wakaf dari kawan-kawan semua. Pendaftaran inden dimulai dari 2014 ini sampai dengan 2018 Desember jam 23.59. Jadi jam 23.59 di Desember tanggal 31 tutup. Kita akan mulai pembangunan serentak 100 kota di tanggal 0001 ya, di jam 0001 tanggal 1 Januari 2019. Pembangunan mudah-mudahan bisa berakhir tahap 1 di Juni 2020. Nah, keangkatan pertama kita berharap akan mengeksekusi 1000 santri. Apa nanti pengaruhnya 1000 santri ini? Pengaruh dari 1000 santri ini, saudara, ya. Jadi ketika kita membangun pesantren, itu bukan hanya pesantren tok, yakni asrama, kemudian lokal belajar, plus fasilitas olahraga dan lain sebagainya. Bukan. Kita akan membangun 100 pesantren, bersamaan dengan itu kita akan membangun 100 peternakan. Peternakan juga bukan cuma peternakan ayam saja, sapi saja, kambing saja, tapi peternakan meliputi semua yang halal. Jadi ada peternakan ayam, kambing, domba, dan sapi. Kita akan lihat ya kebutuhan kita berapa ya. Kenapa kita harus bikin peternakan sendiri? Kita lihat. Satu ayam itu bisa dipotong 8. Oke? 8. Kalau satu pesantren targetnya per tahun 1000 ini nggak banyak loh.
Nggak banyak loh 1000. Kenapa? Kan satu pesantren itu 5 institusi. Jadi TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Berarti targetnya per pesantren itu cuma 200. Cuma 200 TK, 200 SD, 200 SMP, 200 SMA, 200 perguruan tinggi. Cuma semuanya akan boarding. Nah, ketika satu pesantren 1000, berarti kalau 100 pesantren itu sebenarnya berapa? 100.000. 100.000 anak yang harus makan pagi, siang, malam. Kalau satu ayam itu dibagi 8, satu ayam sama dengan 8 anak. Terus satu minggu 3 kali. Sedangkan satu bulan ada 4 minggu. Oke? Maka 100.000 dibagi 8 dulu. Betul ya? 100.000 dibagi 8. Maka per sekali makan butuh 12.500 kira-kira ayam. 12.500 ekor. Dikali 3. Kan seminggu 3 kali makan ayam. Dikali 3. 37.500 ekor ayam. Dikali 4. Maka akan butuh 150.000 ekor ayam. Jangan beli loh. Kita nernakin sendiri. Cuman nanti pakai sistem UKM, pakai sistem kemudian pendampingan UKM. Jadi di mana lokasi pesantrennya? Di Jambi. Oke. Ada nggak masyarakat situ? Ada. Kita modalin dia untuk beli anak ayam, and then kemudian dia keremin sendiri, dia masuk kandang gitu dia keremin. dia lah yang kemudian masyarakat lah yang kemudian membangun industri peternakannya. Karena kita butuh 150.000 ayam. Kita butuh juga 150.000 berarti bebek. Nah, kita kan butuh telurnya juga. Telur ayam. Oh gila loh, telur ayam ini. Sebentar bos. 150.000 ini baru per bulan. Per bulan loh. Kali 12 kan? Berarti kita butuh 1.800.000 ekor ayam. Telur juga begini nih telur. Kita butuh 3 telur untuk satu anak per minggu. Berarti per minggu kita butuh 300.000 telur ayam. 300.000 kali berapa? 4 ya, kan 4 minggu sebulan. 1.200.000 dikali 12 bos. Kita butuh 14 jutaan telur ayam. Saya ulangi ya, Kita butuh 100.000 telur sekali makan. Oke. Kalau seminggu itu 3 kali, ya, berarti dikali 3, dikali 4, dikali 12, 14.400.000 telur ayam. Baik ini ayam kampung atau ayam negeri atau telur bebek. Nah, industri inilah dibangun. Jadi bukan cuma membangun 100 pesantren, tapi membangun 100 peternakan. Kita akan punya 100 unit perikanan. Anak-anak makan beras nggak? Makan nasi nggak? Makan. Kenapa nggak bikin sawahnya sendiri? Tentu pesantren tidak akan serakah dan nggak boleh pesantren serakah. Libatkan masyarakat. Tapi udah bagi hasil gitu loh. Sawahnya dibeli sama pesantren nih, ceder. Dari mana duit belinya? Duit belinya itu dari pendaftaran santri inden, dari biaya santri, dari pemasukan santri, kemudian dari sedekah saudara-saudara semua. Dan ini semua lembaga wakaf. Tidak akan Yusuf Mansur dan keluarga besar pesantren Darul Quran mewariskan ini. Tidak anak-anak saya, anak-anak Ustaz Jamil, Ustaz Sani, Ustaz Tarmizi, Ustaz Hendi dan kawan-kawan semua, Ikhlas Sakti, Dina, tidak ada. Ini pesantren wakaf. Kami mati, selesai. Nggak ada itu waris-warisan. Terus bangun apa lagi? Kita akan bangun 100 perkebunan. Anak-anak itu kan akan makan semangka, makan buah-buahan. Nah, kita akan bangun tuh industri perkebunannya. Kita akan bangun kemudian industri persawahannya. Sawah luar biasa loh. 1 liter beras itu untuk 8 anak. Katakanlah begitu 8 anak. Kan anak-anak lagi sedang-sedangnya makan tuh. 8 anak. Oke. 100.000 bagi 8 dulu nih. Ustaz kapan baca hadis kutsinya? Tenang aja Pak. Tenang, anteng. Ini impian saya dan impian Anda semua loh. Bagaimana kita memiliki di tahun 2020 begitu ya.
yang kita mulai 2019, sorry loh, ini bukan tentang membangun maritim loh. Ini bukan tentang membangun jembatan loh. Ini bukan tentang membangun properti loh. Ini bukan tentang membangun bagaimana mall. Ini bukan tentang membangun, ini membangun bangsa nih. Iya benar, 2020 kita punya instalasi SDM di 100 tempat. Wah keren. Berikut kemudian industri penyangganya. Beras. 100.000 anak dibagi 8. Berarti sekali makan perlu 12.500 liter. Dikali 3 bos. 3 kali kan sehari. Kemudian dikali 365. Kita akan butuh 13.687.500. Salam. Nggak boleh kita bangun industri ini lalu kita beli, nggak boleh. Kita harus kerjasama sama masyarakat sekitar. Jadi saya membayangkan bahwa ketika kita membangun 100 pesantren, ini seperti membangun 100 desa gitu. Seperti membangun 100 kelurahan, 100 kecamatan. Insya Allah. Kita terusin ya, habis ini. Supaya gini, saya pengen ngasih tahu gini. Ketika Anda bersedekah, sedangkan anak Anda udah habis nih. Udah pada sekolah di tempat lain. Lalu Anda bilang begini, ya ngapain saya ikut sedekah? Anak saya nggak ada di situ kok. Jangan. Saya akan bacakan satu hadis. Ketika Anda membantu anak orang lain, Anda sesungguhnya sedang membantu juga anak Anda sendiri. Ketika Anda sedang membantu keluarga yang lain, sesungguhnya Anda sedang membantu keluarga Anda sendiri. Seperti apa hadis kecilnya? Setelah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kembali bersama saya. Jadi ketika inden ini digulirkan, ketika sedekah 100 pesantren ini digulirkan, seseorang akan bertanya begini, anak saya udah habis ya. Ngapain dia sedekah? Masa sedekah buat anak orang lain? Ketika Anda bersedekah buat anak orang lain, sesungguhnya Anda bersedekah buat diri Anda sendiri. Dan dari awal saya memberitahu kepada saudara-saudara semua bahwa pesantren yang kita akan bangun pesantren berbayar. Jadi bukan pesantren yang gratis. Supaya saudara yang bersedekah juga nggak sakit hati. Kok bayar sih? Kita kan sedekah. Nah bos, yang bayar ya bayarlah. Yang gratis, yang beasiswa. Nah berbarengan dengan 100 pesantren ini, kita akan bangun di samping kanan, samping kirinya, pesantren dan sekolah gratis. Jadi selain kemudian yang berbayar, kita sekalian bangun yang gratis. Insya Allah lah, insya Allah. Jiwa saya, pikiran saya, hati saya, ini untuk saudara kita di seluruh Indonesia miskin. Baik, ini hadisnya saudara. Yaqulullah, Allah berfirman lewat hadis qudsi, ya. Istat'amtuka falam tut'imni. Aku meminta makan kepadamu, namun engkau tidak memberiku makan. Qala, Nabi bersabda, fayaqulu, ya Rabb. Hamba itu pun mengatakan, wahai Tuhan, wa kaifa istat'amtani? Bagaimana engkau meminta makan kepadaku? Ya. Walam ut'imak. Walam ut'imka. Ya. Bagaimana mungkin kau minta makan padaku? Lalu aku pun tidak memberimu makan, sedangkan kau adalah Tuhan semesta alam. Wa anta rabbul alamin. Jadi kita nggak ngerti gitu, kenapa Allah minta makan? Adakah Allah lah yang memberi makan? Dan Allah lah Tuhan semesta alam. Lalu Allah menjawab, Amma alimta, apakah engkau tidak tahu? Anna abdi fulanan istat'amak falam tut'imhu. Apakah engkau tidak tahu ada hambaku si fulan yang meminta makan kepadamu tapi engkau tidak memberinya makan? Amma alimta anna kalau kunta at'amtahu lawajadta dzalika indi ibni Adam. Masya Allah. Keren. Jadi kata Allah, ketika ada seorang hamba meminta makanan, lalu kita tidak memberi makan, kata Allah, tidak engkau tahu bahwa aku yang meminta makanan itu lewat mulut si fulan itu. Ketika engkau memberi makan dia, sama saja engkau memberikan makanan itu kepadaku. Jadi saudara, besok ya hari Jumat saya bacakan hadis lengkap. Jadi saudara, ketika kita memberikan pakaian kepada orang lain, sesungguhnya kita sedang bersedekah kepada Allah SWT dan sedang memberikan pakaian itu kepada anak dan keluarga kita sendiri. Ini loh. Nah kembali lagi kita kepada strategi sedekah. Bagaimana kemudian kita mendorong masyarakat untuk melaksanakan program inden ini.
Jadi kalau dia ada anak yang sekarang ini umur-umur yang bangsa tahun 2020, 2021 hingga seterusnya pada pengen sekolah, ya daftar dari sekarang. Karena duit andai itulah yang nanti akan menjadi duit untuk pembangunan 100 pesantren di 100 kota. Saya mengundang teman-teman semua untuk menjadi donatur, ya, pembangunan pesantren di 100 kota. Saya minta kepada saudara-saudara semua, saya lelang tuh sedekah di mana tempat saya lelang. Ayo, saya bilang, kita butuh nih dari 2014 sampai 2018 akhir. Saya mau lelang angka, ya, saya mau lelang nih angka 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta, hingga kemudian tidak terhingga. Buat saudara-saudara semua, ya, nanti lihat di bawah layar kacanya, ini rekening sedekahnya. Lihat di bawah layar kaca, ini rekening sedekahnya. Saudara yang saat ini mendengar tausiah ini, baik langsung maupun nanti rekamannya di YouTube barangkali apa, saya mengundang saudara, sepanjang tahun 2014 hingga tahun 2018, coba deh niat sedekah. Berapa yang saya tawarkan buat Anda semua? Sedekah 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta. Dan terserah angkanya, terserah Anda. Mungkin ada yang mau sedekah 100 juta barangkali. Atau mau sedekah 500 ribu barangkali. Ya terserah aja. Anda punya waktu, kita semua punya waktu. Yakni dari tahun 2014 ini hingga nanti tahun 2018 akhir. Berapa tahun tuh? 2014, 15, 16, 17, 18. 4 tahun. Jadi kalau Anda milih 1 juta, berarti 2018 bagi aja 1 juta. 4 tahun dibagi 1 juta berapa tuh? 1 juta, 250 ribu ya. Dibagi 4 kan? 250 ribu per tahun. Kalau Anda milih yang 1 juta, berarti 250 ribu rupiah per tahun. Dibagi 12 dong. Ya kan? Berarti cuma 21 ribu kurang lebih per bulan. Ini jadi asuransi keluarga Anda nih. Asuransi sedekah keluarga Anda. Ini keluarga besar YMTV, keluarga besar RTV, wajib ini. Keluarga besar PHDS, keluarga besar kuliah online, keluarga besar kemudian buku Yusuf Mansur, Paytrend, anggota Paytrend, anggota Miracle, wali santri yang sekarang ada, wajib ikut minimal 21 ribu per bulan lah. Siapa tahu gitu ya, dengan saudara sedekah 21 ribu per bulan, Allah kasih rezeki tambahan buat saudara. Sebesar berapa? Sebesar 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Saya sih mendorong angka ini nih, angka 10 juta nih kalau bisa. Teman-teman semua niat deh. Oke Ustadz, saya bantu deh Tat, ikut Tat, untuk membangun 100 pesantren di 100 kota. Aneh ambil yang 10 juta. Kalau 10 juta itu, 10 juta dibagi 4, ya, dibagi 12. Per bulannya 201 ribu. 210 ribu. Kalau 210 ribu kan kalau dikali 10, 2 juta 100 tuh pertambahan income bulanan dari sedekah. Apalagi kalau dikali 700, bisa umroh, bisa haji, bisa segala macam, bisa jodoh, bisa anak, bisa rumah. Ya. Jadi saudara, sumber pendapatan untuk pembangunan 100 pesantren di 100 kota ini sudah saya sampaikan, dan inilah strategi sedekahnya Darul Quran. 100 pesantren ini di 1,5 menit terakhir ini bukan hanya pesantrennya saja, tapi industrinya kita bangun. Nanti ada industri roti, tepung, ini kita bangun tuh industrinya. Orang-orang kampung pada bikin roti, nanti santri belinya dari orang kampung. Kita akan bangun 100 tempat cukur, karena kan santri-santri pasti pada nyukur, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Kemudian 100 minimarket, kita pakai label Dakumart. Kemudian 100 apa lagi? 100 guest house, 100 perumahan kecil, 100 kondotel mini. Pokoknya kita 100 deh tagline-nya. 2019 ya, it's all about 100. Ini tentang 100. Bagaimana kemudian kita pun akan membangun 100 ATM, 100 ATM di 100 pesantren. Jadi lokasi ATM kita bagi, nanti pada masuk di situ dah, semua bank masuk situ. Tapi kita yang punya tuh tempatnya, Allah Akbar. Kita akan bangun 100 BPR syariah, ya, 100 kemudian kuliner. Jadi ada 100 tukang bakso, 100 tukang ketoprak. Tempatnya kita yang punya, tapi yang dagang masyarakat. Bagi hasil nanti dengan
pesantren. Bacain Fatihah yuk. Mudah-mudahan ini terlaksana. Saya masih punya utang menjelaskan tentang hadis qudsi yang lengkapnya. Ini belum saya baca nih hadis qudsnya. Insya Allah saya bacakan selengkapnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Makasih pemirsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.